الدنيا حطام إنما الدنيا حطام. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru utama kita, yang semua guru kita mesti berguru kepadanya. Dan bila beliau yang bersabda, beliau yang bertitah, maka seluruh titah yang lain mesti menyesuaikan dan tunduk kepada titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, insya-Allah umat ini ada harapan bersatu dan kokoh, karena imamnya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruhnya, di sinilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika membahas masalah lughah kemarin, beliau mengatakan wa bit taqlidi aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Dengan taklid banyak orang yang melalaikan, membiarkan bukti-bukti dan dalil, bukti-bukti dan dalil, sehingga mengikut saja yang salah itu, mengikut saja yang bertentangan dengan dalil. Jelas dalilnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan Al-Quran hanya dalam bahasa Arab, tetapi gara-gara ada syubhat maka orang yang taklid mengikut begitu saja. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah dari awal menyatakan perang dengan taklid dan pantang taklid. Beliau tak setuju dengan taklid, khususnya tentu saja ketika tidak boleh taklid, kita harus paham itu para penuntut ilmu, bukan orang awam. Dah, orang awam ya sudah sepakat mereka. Ketika Imam Syafi'i mengatakan tak boleh taklid, dia maksudkan adalah level yang berilmu, bukan level yang balemu. Ya, belemu beza dengan yang berilmu. Jadi orang yang belajar tidak boleh taklid. Walaupun sekarang Masya Allah arus keras, arus deras hari ini mengupayakan umat supaya taklid kepada mazhab tertentu, imam tertentu atau syekh tertentu, dengan alasan kita kan tak mungkin memahami. Subhanallah, bukankah guru itu, syekh-syekh itu, buya-buya itu, imam-imam mazhab itu juga pakai bahasa Arab? Kalau tidak bisa memahami bahasa Al-Quran yang juga bahasa Arab, berarti bahasa syekh juga kita tidak bisa memahami. Kalau bisa memahami bahasa syekh, kita juga bisa memahami bahasa Al-Quran insyaAllah. Dan sehingga dibuatlah isu dan fitnah bahwa kita pantang ini juga fitnah, ini fitnah. Subhanallah, ketika kita menyerukan untuk ikut sunnah Nabi, bukan berarti, ini saya ucapkan dengan sepenuh mulut saya, dengan sekuat hati daya saya, bahawa ketika kita katakan kembali pada Al-Quran Sunnah, dengarkan baik-baik, bukan berarti kita pantang bermazhab, bukan berarti kita meremehkan ulama-ulama mazhab, apalagi menganggap mereka tak berilmu. Auzubillah. Dari mana kita lahir? Kita lahir semuanya dari mazhab. Yang pernah belajar di pondok pesantren di Indonesia pasti melalui mazhab Syafi'i, melalui mazhab Syafi'i. Alhamdulillah saya tamat pesantren. Tamat pesantren. Tidak pula terlalu pintar, tapi di antara yang tidak pintar, yang di anak terpintar nomor satu dulu, itu aja. Kaum muslimin dan muslimat, kita sudah melalui fase-fase itu, belajar terus sampai ke tingkat doktoran, juga tidak luput dari buku-buku ulama mazhab. Jadi adalah fitnah besar ketika dikatakan seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan mazhab. Kita lihat ulama-ulama kita yang mengatakan tak boleh fanatis taklid mazhab, semuanya memakai kitab mazhab, dan rata-rata mereka tumbuh belajar dari mazhab. Oleh sebab itu, bedakan antara taklid kepada mazhab dengan tidak bermazhab. Ya, bedakan, harus dibedakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, untuk itu
perlu kita nukil perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala seperti nukil oleh Syekh Ahmad Syakir yang menyempurnakan masalah ini. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad Syakir mengatakan, Asy-Syafi'i rahimahullah la yarda li ahli al-ilmi ay yakunu muqallidin. Asy-Syafi'i tak suka, la yarda, tidak ridha, orang-orang berilmu, tentu saja para ulama dan yang mendekati mereka para penuntut ilmu yang konsen dan intensif belajar agama ini, menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih. Nah, tidak boleh taklid. Syafi'i tidak suka. Wa kana radhiyallahu anhu harban 'ala taklid. Imam Asy-Syafi'i itu dari sejak awal sampai akhir hayatnya memerangi taklid. Memerangi taklid, harban, perang, menyatakan perang terhadap taklid. Wada'iyan ilal ijtihad, dan menyerukan untuk berijtihad. Tentu saja yang diseru bukan bukan orang awam, tentu saja orang-orang berilmu, orang-orang berilmu, dan tentu saja dia tahu mana yang masuk dalam seruan ini yang bukan. Wal akhzi bil adillati sahihah, seruan untuk berijtihad mencapai yang hak, dan seruan untuk mengambil dalil-dalil yang sahih. Ma'ruf perkataan beliau tadi, perkataan beliau dalam masalah ini sudah banyak dan boleh dikatakan mutawatir dari Imam Syafi'i. Di antara perkataan beliau yang terkenal, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi, bila hadis itu sahih itu mazhabku. Artinya ditafsirkan oleh Imam As-Subki ketika menafsirkan perkataan ini bahwasanya andainya hadis itu tidak sampai ke Syafi'i lalu sampai kepadanya, walaupun setelah matinya dia sudah mengumumkan rujuk dari pendapatnya. Jadi saya kembali, dia umumkan Imam Syafi'i, andainya ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, saya rujuk dari pendapat saya. Apa makna rujuk? Tidak pernah jatuhkan tolak ya. Baik, rujuk artinya saya kembali ke hadis, tinggalkan pendapat saya. Fi hayati wa ba'da mamati, dari masa hidup maupun setelah mati.